akhirnya yang jadi marketing itu masyarakat Sidosari itu sendiri gitu loh. Jadi dari kayak bisa blok A mendapatkan blok B, blok B jadi blok C itu perkenalkan mereka sampai ke Sidosari 3 ya Pak? Sampai Sidosari 4 ya Pak ya? Sampai Sidosari 4. Berapa rumah tuh Pak di sana Pak? Kurang lebih hampir 800 kakak gitu. Itu waduh saya itu nggak disangka-sangka ya? Iya, makanya saya bilang ini kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita yang ikhlas ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Aji Bangun Properti, satu pilihan hunian yang nyaman. Oke guys, jadi pada kali ini kita mau berbincang-bincang nih terkait masalah properti. Jadi hari ini kita bertamu nih di rumah orang spesial, bener gak Sel? Jadi kita bertamu di rumah Bapak Direktur PT Aji Bangun Properti sekaligus owner Aji Group, Bapak Urianto Muslim. Izin Pak. Oke guys, jadi mungkin kita mau tanya-tanya sedikit ya Pak masalah properti. Boleh. Jadi kan yang kita tahu sekarang ini Bapak ini sebagai Direktur PT Aji Bangun Properti dan owner Aji Group ya Pak ya. Betul. Nah pasti untuk bisa menggapai itu banyak perjalanan nih Pak ya. Boleh diceritakan sedikit Pak sejarahnya gimana bisa berdiri Aji Bangun Properti ini? Sebelumnya selamat malam teman-teman. Alhamdulillah. Kalau memang sejarah di tahun ini kami Aji Bangun Properti itu kurang lebih sudah 12 tahun. Wah, 12 tahun ya Pak ya? 12 tahun udah berdiri, yang dimulai dari tahun 2013. 2013 yang alhamdulillah proyek pertama kita yang menggunakan Aji Bangun Properti itu ya adalah Perumahan Sidosari. Oh, Perumahan Sidosari ya Pak ya? Perumahan Sidosari itu kita mulai di 2013 akhir, yang alhamdulillah dulu kita pertama kali membangun sebanyak 200 unit. 200 unit itu ya, alhamdulillah kita sold outnya selama 1 tahun 8 bulan. Oh, luar biasa. Itu bisa dibilang pencapaian yang luar biasa ya Pak ya? Alhamdulillah di tahun 2014, 15, 16 kita Aji Bangun Properti itu sempat mendapatkan awards dari Bank BTN, pada waktu itu kan BTN salah satu perbankan yang bermain FLPP. Jadi alhamdulillah saya maksudnya PT Aji Bangun Properti itu mendapatkan award terbanyak pada saat itu, dari berkas terbanyak, akad terbanyak, dan realisasi akad terbanyak juga di 2014, 15, 16. Nah Pak, sebelum Bapak terjun di dunia properti nih, sebelumnya nih Bapak udah pernahkah belajar tentang properti atau sebelumnya dari usaha yang lain Pak? Alhamdulillah pada tahun 1993 tuh saya pindah ke Lampung. Pada waktu itu saya kuliah di Lampung dan berkenalan dengan salah satu teman, yaitu ada teman saya senior juga di kuliah. Terus pada saat 97 saya ikut beliau kerja di alat berat sampai di 1998 pada waktu itu krisis, saya pindah ke awal mula menjadi marketing. Saya di penerbit. Sampai dengan 2001 saya di penerbit, terus saya bekerja di salah satu BUMN farmasi. Itu mulai terjun ke dunia marketing, bukan properti, marketing. Saya sempat pindah ke beberapa daerah, terus kembali lagi ke Lampung. Saya berkenalan dengan salah satu developer di main perumahan. Pada waktu itu belum mengenal subsidi, kita masih komersil budget, yang harganya pada waktu 2006 itu
masih 75 juta. Harga rumah tuh, Pak. 75 juta, tapi waktu itu belum subsidi. Dia main masih kita komersil. Nah, saat itu saya membantu menjadi marketing. Nah, di 2009 saya pada saat itu keluar dari BUMN, bergabung secara resmi di perusahaan properti, dan sampai akhirnya saya membangun beberapa proyek. Tapi pada waktu 2013, alhamdulillah, karena sesuatu dan lain hal, mungkin itu juga jodoh dari yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berusaha membuka bangunan sendiri, perumahan sendiri. Nah, yaitu Sidosari, dan berlanjut beberapa perumahan selanjutnya. Oh, gitu. Berarti dari perusahaan BUMN berbalik ke arah properti ya, Pak? Iya, jauh ya. Jauh sekali sebenarnya. Jauh sekali dari dagang farmasi atau obat kembali ke main bangunan gitu. Bangunan. Dan bisa jadi direktur. Luar biasa sih, Pak. Itu mungkin kekuasaan Allah ya. Kita juga nggak tahu jalan hidup kita nggak tahu seperti apa. Yang alhamdulillah kita dipercaya untuk menjadi salah satu developer yang tujuannya kita membangun rumah subsidi dan komersil, gunanya untuk membantu orang lain yang ingin membeli. Siap. Di tahun itu harga rumah komersil masih 70 berapa tadi, Pak? Bervariasi ya. Dulu waktu itu kita jual 75, 9 tipe 45-nya 102 juta. 102 juta ya, Pak. Sekarang ya, sudah tipe 45 udah 300 juta ya, Pak. Harga 300-an sudah sekarang gitu. Jadi yang belum punya rumah nih, siap-siap nih. Bagus ya. Iya, kalau sebenarnya rumah makin tahun makin naik. Iya. Visi dan misi ke depannya, Pak. Untuk visi dan misi saya tidak pernah berubah. Kalau visi saya itu memberikan hunian kepada teman-teman untuk mendapatkan rumah layak, karena saya juga dulu beli rumah itu tipe 36. Subsidi dulu. Enggak subsidi dulu, belum ada subsidi. Ya? Saya nggak ngerti subsidi dulu. Saya beli harga 75 dengan perbankan bunga pada waktu itu masih 7,25. Pada itu 7,25 sampai dengan 15 tahun. Alhamdulillah selesai. Saya pakai KPR. Terus saya sendiri merasakan betapa, kalau saya bilang itu sakitnya orang, namanya beli rumah tuh sakit ya, sakit kantong. Iya. Bukan beli kacang ya. Bukan kacang, sakit kantong itu bagaimana kita merintis rumah itu menjadi tempat hunian yang nyaman, tempat kita beristirahat, tempat kita ngobrol sama anak, sama keluarga, sehingga kita bisa mendapatkan kenyamanan di dalam rumah. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Gimana Pak konsep untuk 10 tahun ke depan PT Aji Bangun ini? Mimpinya ya. Mimpinya. Sebelum kita bicara mimpi, kita bicara bagaimana Aji ini berdiri. Sebelumnya kita Aji ini berdiri berdasarkan kekeluargaan, karena pada saat itu kita ikut orang tuh merasa terlempar. Akhirnya kita pada waktu 2013 tuh saya sempat nggak mau bermain properti. Jadi alhamdulillah ada beberapa yang sekarang menjadi penggawa properti di Aji Bangun. Salah satunya ada yang menjadi manajer proyek itu mendorong bapak untuk kembali bermain properti. Bermain properti dari 2013 itu mereka itu bicara bahwa sukses itu berawal dari mimpi. Karena bapak sering ngomong sama mereka bahwa sukses itu berawal dari mimpi, Pak. Bapak pernah bicara sama kita seperti itu. Kata-kata itulah yang menjadi motivasi saya untuk membangun Aji dari 2013 sampai dengan sekarang menjadi salah satu ikon dan raksasa properti di Lampung ya. Betul. Saya harus mengakui bahwa Aji Bangun Properti ini adalah
salah satu raksasa di Lampung, karena kita termasuk disegani ya, disegani Bisa dibilang monster ya, Pak? monster lah gitu, segani lah oleh beberapa teman maupun lawan properti gitu. Karena di tahun 2017 kemarin kita sempat menjadi award best di beberapa perbankan, dan menyambung dari tahun 2017 sampai dengan tahun ini pun kita sempat mendapatkan award, termasuk di Bank BRI ya. BRI Conven kita menjadi the best of the best, mendapatkan penjualan terbaik di bidang komersil. Jadi selama ini kita bermain subsidi, di tahun 2 tahun ini kita bermain komersil mendapatkan the best of the best di BRI Conven. Dan alhamdulillah, kalau mimpi depan, saya nggak pernah muluk untuk mimpi ke depan. Apa tuh, Pak? Saya punya karyawan lepas itu sebanyak 500 orang. Karyawan tetapnya sebanyak kurang lebih 40 orang karyawan tetap, dan 500 orang untuk karyawan nggak tetap, yaitu pegawai-pegawai di lapangan. Saya berharap mereka masih bisa menikmati gaji, makan, dan sebagainya. Untuk itu saya tidak pernah mau tidur. Maksudnya tidak mau berhenti, karena mereka membutuhkan saya gitu loh. Makanya saya kadang-kadang kepada teman-teman agak sedikit keras, karena di belakang kita itu, di belakang tim legal, tim marketing kami itu ada 500 orang yang menunggu setiap hari untuk memberikan keluarganya kebahagiaan. Dari 500 orang, kalau dia ke keluarganya ada 3 orang, berarti kan ada 1.500 orang di belakang kita. Nah, kita hanya berpikir bagaimana mereka bisa menikmati hidup dengan cara mereka, bagaimana dia bisa menikmati hasil-hasil karya mereka lewat Aji Bangun Properti. Itu mimpi saya, cuman tidak perlu yang muluk-muluk kita harus seperti apa, tapi kalau untuk menjadi orang yang sukses, alhamdulillah. Dari sisi manapun, insya Allah kita yang terbaik aja. Izin Pak, kalau sekarang udah berapa persen nih Pak dari target 500 karyawan lepas tadi Pak? Alhamdulillah, dari 500 orang itu yang dulu karyawan saya itu banyakkan orang-orang yang dianggap miring oleh masyarakat, dianggap tidak bermanfaat bagi keluarga dan sebagainya. Dan alhamdulillah semenjak dia bergabung dengan Aji Bangun Properti, terutama di proyek-proyek, mereka itu merasa tergali, merasa tertantang bahwa dia harus menjadi orang terbaik di keluarganya. Salah satunya adalah contohnya beberapa pegawai proyek saya yang sekarang bisa menghasilkan, membangun keluarga, memberikan terbaik bagi keluarganya yang selama ini dia merasa terancam, merasa seperti apa, dan akhirnya dia bisa membangun keluarga yang bahagia. Jadi muluk saya itu, kebahagiaan saya adalah kebahagiaan mereka. Siap. Senyum saya adalah ketawa mereka gitu. Iya. Seperti itu aja mimpinya. Berarti kurang lebih ada berapa ratus karyawan nih Pak yang ada di lapangan dan di kantor Pak sekarang ini Pak? Dari 11 proyek yang ada, kurang lebih ada 500 karyawan lepas. 500 karyawan lepas. Iya. Dari Bapak yang dulunya seorang sales. Dari seorang sales yang kita berusaha untuk menjadi yang terbaik ya, terbaik dalam diri saya sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Alhamdulillah saya bermanfaat bagi orang banyak, itu aja tujuan, bermanfaat bagi orang banyak, dan bisa membangun, bukan dibutuhkan ya, kalau begitu akan kesombong ya, enggak. Saya bisa bermanfaat bagi orang banyak, sehingga orang itu kalau kita rasa bersyukurnya bareng gitu. Kita bersyukur bisa menikmati hal-hal yang kita ciptakan gitu. Luar biasa sekali sih kalau kita bicara di sini. Jadi kan kita tadi udah bahas nih Pak, yang 10 tahun ke depan mimpi Bapak ini seperti apa, dan tentunya dari mimpi Bapak tersebut ada inovasi-inovasi baru, seperti Bapak buat proyek baru segala macam. Nah, gimana sih Pak caranya biar masyarakat awam nih yang belum pernah ngambil rumah atau sekarang masih ngekos, itu gimana sih caranya biar dapat rumah? Apakah persyaratannya ribet atau enggak sih Pak kalau ngambil di Aji Bangun Properti? Sebenarnya kalau di Aji Bangun itu sebenarnya nggak ribet-ribet amat.
kita menyediakan rumah untuk masyarakat yang memang kurang mampu ya, karena kita sama-sama mengetahui masyarakat Indonesia ini kalau untuk membeli rumah secara langsung atau cash itu kurang Berat, mampu. Pak, jujur. Tapi kalau untuk kredit atau mengangsur, masyarakat Indonesia Masih mampu. ringan. Ya, Mampu, pasti mampu. Iya, Pak. Karena mereka pola hidup mereka, masyarakat kita ini seperti itu. Iya, Pak, benar. Nah, jadi kalau untuk ngambil rumah di Aji Bangun Properti itu insya Allah kita selagi dia tidak bermasalah dengan perbankan, itu insya Allah kita bantu. Misalkan ada permasalahan dia untuk bagaimana sih cara mendapatkan rumah? Oh, kita gampang, mari survei, kita lihat rumahnya, kita lihat sertifikatnya benar atau tidak, kita lihat bangunannya cocok apa enggak dengan gambar. Nah, baru kita coba diskusi dengan mereka, mampu enggak dengan angsuran segini? Oh, enggak mampu, kita naikkan jadi 10 tahun, dari 8 tahun jadi 10 tahun, 10 tahun atau 15 tahun dari FLPP. Itu kan angsuran sudah dari pemerintah, kita bunga 5%. Angsuran jadi untuk dapetin rumah itu masih bisa dibilang lebih ringan lah ya, Mas. Soalnya kalau saya sendiri nih Pak, misalnya saya mau beli barang nih yang lumayan besar nominalnya. Kalau saya nabung, kemungkinan nanti ada kebutuhan-kebutuhannya tak terduga nih Pak. Iya, betul. Jadi solusinya ngangsur aja ya Pak ya. Kalau solusinya menurut saya kita dibantu pemerintah untuk FLPP khususnya ya. Kita dibantu pemerintah dengan harga yang terjangkau. Terus kita dibantu dengan pemerintah dengan bunga yang terjangkau yaitu 5% untuk FLPP, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia mampu untuk membeli rumah. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya tadi Pak. Pak, ini kan untuk perumahannya Bapak Pasar ini kan bukan hanya untuk masyarakat Lampung aja kan Pak ya. Jadi mungkin ada masyarakat di luar Lampung atau orang Lampung yang merantau ke Jakarta nih Pak. Sedangkan dia kalau di Lampung nih rumahnya di pelosok-pelosok. Nah, terus dia ini pengen ngambil rumah misalnya di Bandar Lampung atau di Lampung Selatan. Itu ada nggak Pak proyek Bapak gitu? Alhamdulillah, selama 12 tahun ini saya membangun beberapa proyek, mungkin sudah 40 proyek, dan itu tersebar di seluruh Lampung. Jadi nggak seluruh Lampung juga, tapi yang banyak menunjang di Bandar Lampung ini, penunjang Bandar Lampung lah. Karena kalau kita masuk di Bandar Lampung, kayaknya untuk subsidi agak sulit ya, karena harga tanah ya. Jadi proyek saya alhamdulillah yang jadi base-nya itu adalah Perumahan Sidosari. Dari tahap 1 sampai tahap 4 ini kita masih base of the best, dan sekarang Pesona Asipa itu ada di Natar. Di Natar ada Pak ya? Ada di Natar. Terus di Itera itu dulu ada Adena, Ayodia. Sekarang ada komersilnya GL1, GL2 dan GL3. Siap. Nah, terus untuk penunjang di Bandar Lampung, kalau memang ada teman-teman kepengen rumah di Bandar Lampung, itu ada di LV Lotus Village. Sukarame 2 ya Pak ya? Sukarame 2. Teluk Betung guys. Teluk Betung ya, itu mungkin di situ. Kalau di luar dekat-dekat Bandar Lampung kayak di Metro Pak? Ada, di Metro kita punya dulu Sidosari Regency. Sidosari Regency. Itu sudah sold out dan sekarang Beringin Raya. Jadi masih ada nih Pak, khusus masyarakat Metro masih ada ya? Masih ada. Kalau di Lampung Timur Pak? Lampung Timur masih belum ya? Mungkin lebih mendekati Itera ya, Itera, mungkin ada perumahan Ayodia, itu sudah mendekati Lampung Timur kan. Jadi tidak terlalu jauh dari Lampung Timur, dan Bandar Lampung juga kan. Izin Pak, GI Pak? Kalau GI itu Gria Industri itu di Tanjung Bintang. Tanjung Bintang itu kita memang sengaja bangun di Tanjung Bintang itu untuk teman-teman yang di kawasan industri yang kerjanya di sana, dekat daerah sana, dan memang ingin tinggal di sana. Kita punya Gria Industri. Jadi untuk khusus di perumahan Gria Industri, karena teman-teman itu kan kerja di pabrik ya, kebanyakan kepengen yang bukan kita kerja di pabrik, teman-teman yang kita fokuskan itu pengambilan di sana itu kerjanya di pabrik. Terus mereka mungkin agak ya namanya kerja di lingkungan pabrik itu penat kali ya, gitu. Kita kan membuat rumah itu supaya nyaman. Di situ kita sengaja buat rumahnya yang
Mas boleh lihat lah, Mas boleh Siapa? lihat di sana nanti bahwa rumah itu seperti rumah komersil yang tingginya hampir 4 meter. Tapi itu subsidi, Pak, di sana, Pak? Subsidi. Oh, subsidi. Tingginya 4 meter, terus ada kita sengaja bangun itu agak lebar dengan tanah 90, ada di belakang itu ada space untuk dia bercengkrama nanti kalau sudah punya anak kecil sering main di belakang gitu, cengkrama dengan anak. Kita memang space seperti itu. Karena kalau orang sudah kerja di perusahaan atau di pabrik atau di laboratorium atau di perusahaan yang setiap hari bertemu dengan teman, itu apa ya, kadang-kadang penat gitu. Dan dia mungkin menghibur dirinya dengan keluarga gitu. Jadi kalau Mbak atau Mas mempertanyakan perumahan-perumahan Bapak di mana, saya banyak membangun perumahan itu penunjang. Jadi ada yang kerja di Bandar Lampung, saya kasih rumah di Natar yang mendekati dengan Bandar Lampung gitu. Jadi apa ya? Jadi tidak jauh di Bandar Lampung, dia tidak terlalu penat dengan kehidupan kota Bandar Lampung. Dia di rumah itu memang untuk istirahat. Nah, rumah itu kan untuk istirahat, bukan untuk jago-jagoan, bukan, tapi untuk istirahat. Begitu sampai rumah dia istirahat, tenang pikiran, dia bercengkrama dengan keluarga. Itu yang kita visi kita di situ juga. Tapi yang masih jadi pertanyaan terkait rumah yang di Tanjung Bintang tadi, Pak. Kan itu rumah subsidi ya, sedangkan luas tanahnya itu 90 meter persegi. Terus Bapak jelasin tadi tipe bangunannya layaknya komersil dan tingginya kurang lebih 4 meter. Untuk biayanya itu emang nggak rugi nih, Pak, buat kantor sendiri? Itu kan terlalu menguntungin konsumen sih, Pak, bisa juga. Kalau kita itu gimana ya, bicara soal rugi, kayaknya kalau main properti itu tidak rugi lah. Mungkin mengurangi untung. Ada ya, cukup lah ya, Pak. Mengurangi untung, tapi seorang pengusaha properti itu bukan hanya cari keuntungan semata, tapi kepuasan. Ya. Kalau kita itu konsumen itu bertemu dengan kita, enak ya rumahnya, cakep, rumahnya sejuk, rumahnya hati nyaman. Jadi bangga itu ya, Pak. Keuntungan tersendiri, Mas, gitu loh. Keuntungan Bener, tersendiri, Mbak, gitu loh. Kalau kita udah bicara konsumen itu bicara, rumahnya enak ya Pak, tinggal di sini nyaman. Itu udah rasa bangga kita justru lebih dari uang ya gitu. Iya, itu maksud saya. Jadi kita dari awal kenapa kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, bukan sok-sokan untuk penjualan banyak, bukan. Menjadi yang terbaik itu bagaimana kita menciptakan hunian itu menjadi tempat yang nyaman. Mimpi Bapak. Iya, mimpi itu adalah saya bermimpi dari mimpi adalah sukses yang kita harus hadapi gitu. Bener banget. Jadi keberhasilan itu dari mimpi. Kita kepingin punya sesuatu kan berasal dari mimpi dulu. Bener, gitu. Baru kita kerjakan. Ya. Harus ada impian memang. Ya, impian yang kita ambil itu apa. Jadi buat teman-teman kalau mau ngambil di daerah Tanjung Bintang ada ya, Pak? Ada, Tanjung Bintang ada ya, Pak? Natar ada kita. Bandar Lampung juga ada, Pak? Bandar Lampung ada komersil. Metro ada, Pak? Metro ada. Pring Sewu? Pring Sewu dulu kita punya namanya PT Luki, tapi alhamdulillah sekarang lagi coba menggrade ke Bali, lagi cari tempat yang memang nanti layak untuk huni, layak kita buat perumahan. Berarti rencana buat proyek baru nih, Pak, di Pring Sewu? Insya Allah kita project untuk di Pring Sewu, kita akan buat project karena beberapa permintaan teman-teman yang sudah mengambil di Luki kepingin punya rumah yang kita bangun kembali. Kalau sekarang sih perumahan Bapak yang mungkin bisa dibilang naik daun banget ya, Pak ya? Bukan daun lagi sih, Pak, naik ke pucuk ranting nih, Pak. Itu perumahan Pesona Asifa, Pak. Iya. Gimana kok bisa laku keras gitu, Pak? Kalau soal bisa laku keras sih saya kurang ini juga. Tapi kan kita bermulai dari hati ya. Kalau kita jualan atau kita berdagang, kalau menurut agama itu kita ikhlas saja. Kalau kita udah ikhlas, insya Allah semua pintu rezeki itu akan datang gitu. Ya seperti Pesona Asifa. Pesona Asifa itu kita dibantu dengan salah satu perbankan untuk pengambilan lahannya. Terus di bulan Mei kita itu mulai aktif membangun sampai dengan bulan Agustus ini alhamdulillah sudah 20 unit yang akad
Dan Yang insya booking Allah lebih banyak yang jelas, Pak. sudah keluar SP3 kalau nggak salah itu udah sekitar 12. Tinggal rumah jadi, tinggal menunggu rumah jadi. Dan yang booking sudah banyak gitu. Persyaratan juga Pak, itu lumayan mudah ya Pak ya? Kalau orang untuk punya rumah kenapa sulit-sulit gitu. Yang Apalagi penting- niat kita mau bantu ya. yang penting perbankan bisa membantu untuk teman kita itu kita juga bantu gitu loh. Iya. Seperti kita karena rumah subsidi tidak pernah menjual rumah subsidi plus. Kita tetap harga berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah yaitu 160 juta. Iya, karena biasanya tuh ada DP, ada deposit. Kalau kita Iya. nggak ada, Pak ya. Enggak. Haji Kita Bangun. coba berkolaborasi sama temen, kita jual 160 juta, ya kita 160 juta gitu. Kenapa kita harus menaikkan kalau memang sudah mendapatkan kelebihan dari itu gitu loh. Pokoknya di Aji Bangun ini kita berusaha untuk teman-teman yang ngambil perumahan, kalau tidak bermasalah dengan perbankan, kita usahakan dapat. Misalkan dia turun plafonnya pun bisa dibayar secara bertahap di Aji Dicicil Bangun. lagi ya, Pak? Dicicil, sehingga dia nyaman mendapatkan rumah itu. Tapi berarti perumahan Bapak ini hanya untuk orang yang mau nyicil atau yang mau beli cash juga bisa, Pak? Ya kalau dia mampu membeli cash, ya kita berikan dia membeli cash. Bisa ya, Pak, Bisa, malah kita bisa diskon. Soalnya kan kalau mau bangun sendiri itu yang jelas biaya, Pak ya. Terus Iya. kita maintenance tukang kan yang jelas susah banget tuh, Pak. Iya, Betul. benar. Terus bedanya dengan perumahan sama perumahan sendiri suasananya sih, Pak. Kalau di rumah sendiri tuh kayak ya mau rumah sebagus apa kayak Ya, terasa sepi gitu. betul. Kalau di perumahan ya rumah standar juga kelihatan mewah. Karena rame. Iya, gitu. rame, Pak. Bahasanya juga gaul. Saya tinggal di komplek nih. Iya, betul. Jadi cash betul. bisa ya, Pak ya. Cash kita bisa kasih diskon. Malah diskon, Pak. Diskon. Oh, jadi kalau subsidi cash kasih diskon juga nggak, Pak? Diskon, betul. Diskon juga. Pak, ada satu pertanyaan lagi sih, Pak. Iya, silakan. Tadi kan kita udah bahas nih masalah visi misi Bapak, terus latar belakang Aji Bangun Properti, terus bagaimana cara mendapatkan rumah. Nah, Pak, misalnya nih ada yang mau join nih sama perusahaan kita, misalnya dari pihak marketing atau agensi, bisa nggak, Pak? Bisa, silakan aja. Kita terbuka kok. Terbuka ya? Siapapun yang akan menjual produk kita, silakan. Kita terbuka untuk semua kalangan. Kita akan mendapatkan fee ya. Kita ada fee, kita ada uang jalan lah istilahnya untuk para agensi. Jangankan agensi atau marketing. Misalkan dari Masnya jadi nasabah kita, nasabah perumahan kita, ternyata ada saudara Mas yang akan mengambil perumahan kita juga karena melihat rumah Mas tadi. Iya. Mas akan mendapatkan fee dari kita gitu. Jadi referral berarti, Pak. referral dari Mas yang biasa duduk mantap di rumah, ternyata ada rekom dari Mas untuk teman atau saudara, terus bawa ke kantor kita atau ke tim kita, dia akan mendapatkan referral atau mendapatkan fee dari PT kita, dari perumahan kita gitu. Fee-nya juga bukan main-main ya Pak. Insya Allah masih lah bisa untuk beli bakso 2 bulan ya. 2 bulan. Fee-nya termasuk terbesar di Lampung, paling besar Pak. Jadi bisa beli bakso berapa? 2 bulan. 2 bulan, Pak. 2 bulan. Sama mie ayam juga ya. Insya Allah. Jadi Karena kita gini ya, kita berusaha untuk bisa membahagiakan orang dari marketing, dari konsumen itu sendiri, ya, dari pekerja, dari teman-teman di kantor itu kita bekerjanya dengan bahagia. Jadi dia merekomendasikan saudaranya, dia bisa mendapatkan fee dan dia kan pasti bahagia. Gitu. padahal simple banget ya, Pak ya. Tinggal promosi lah bahasanya. Iya, tinggal bicara bahwa rumah saya bagus, rumah saya enak nih ditempatin. Atau ada yang mau kita anterin ke kantor, dia akan mendapatkan fee. Masalah berkas nanti bisa dibantu di kantor lah, Pak ya. Insya Allah, kan segala sesuatu orang pasti nggak tahu. Kita sebagai di kantor tuh akan memberitahu kebutuhan untuk akad tuh ini loh gitu. Yang jelas untuk subsidi kita 0 DP dan 0 segala administrasi. Oh, jadi biaya akad
Itu gratis ya, Pak? Gratis. Nggak ada Kita DP. berusaha untuk fuel cuman 160-300 untuk konsumen. Itu bisa dibilang ngebantu banget sih Pak buat orang yang pengen beli rumah. Soalnya kan sekarang kalau mahasiswa nih, contohnya dari Posok lah ya Pak, mau kuliah ke Bandar Lampung, mereka kan nggak ada tempat tinggal nih, mau ngekos juga lumayan, ya rumah tadi lah mungkin solusinya. Iya. Ini ada cerita lah, sedikit cerita pada Gimana, waktu ini sedikit cerita ya, sedikit Iya, Pak. cerita pada waktu saya membangun Sidosari. Pada waktu itu saya bangun Sidosari, apa namanya tuh? Saya masih sendiri, cuma dibantu dengan berapa orang, 3 orang kalau nggak salah, saya dibantu 3 orang untuk freelance marketingnya tuh freelance juga gitu, dibantu dengan teman-teman marketing freelance. Dan lucunya saya dulu di waktu di Sidosari, saya itu setiap hari Minggu pasti dikenali dengan calon konsumen oleh pemilik rumah. Jadi Pak, ada saudara saya yang mengambil rumah. Oh iya nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah dengan begitu tiba-tiba saya kasih fee kan, dia terkejut. Apa nih Pak, kata dia, ini hasil dari kerja sampai memperkenalkan saya dengan konsumen, dan konsumen itu akad gitu loh kan. Akhirnya yang jadi marketing itu masyarakat Sidosari itu sendiri gitu loh. Jadi dari Kayak bisa blok A mendapatkan ke B, blok B jadi blok C itu memperkenalkan mereka sampai masing-masing. ke Sidosari 3 ya Pak? Sampai Sidosari 4. 4 ya Pak ya? Sampai Sidosari 4. Berapa rumah tuh Pak di sana Pak? Kurang lebih hampir 800. 800 kakak. 100 kakak gitu. Itu waduh, saya Itu nggak agak- disangka-sangka ya? Iya, makanya saya bilang ini kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita yang ikhlas ya. Ya. Ikhlas, kita berteman dengan semua orang dan dia membantu kita dalam hal penjualan. Menurut orang lain sepele, memperkenalkan, misalkan Anda memperkenalkan saudara Anda, Pak ini mau ngambil rumah, tolong Pak dibantu, saya bantu. Ini kita persyaratannya gini. Ternyata dia bisa akad. Dia tiba-tiba besoknya setelah akad besoknya kita kasih fee. Mas ini yang kemarin saudara sampaikan, ini apa Pak, kata gitu kan. Ternyata dari hasil itulah, dari mulut ke mulut mereka bicara, akhirnya mereka mencari konsumen. Karena mungkin Bapak dulu mengutamakan kualitas sih Pak sampai sekarang. Iya, Jadi orang saya kepinginnya buat rumah itu tidak sembarang. Ya. Jadi karena menurut saya orang yang beli rumah itu adalah orang yang sakit kantong. Bener Pak. Ya, kalau misalkan kita setiap maghrib, ya kita muslim ya, jadi setiap sholat itu didoakan, ya Allah terima kasih saya udah mendapatkan hunian yang layak, hunian yang selama ini memberikan keduluan dari hujan, panas, dan anak-anak saya juga bisa di sini. Kan otomatis dia doain kita gitu loh. Semoga orang yang memberikan kita rumah ini menjadi sukses. Ya kan dia mendoain kita tanpa sengaja gitu loh, maksud saya. Jadi apa ya? Jadi menurut saya kita bekerja itu sesuai dengan keikhlasan lah ya. Misalkan Mas, jadi marketing kita, kalau nggak ikhlas mungkin nggak dapet Pak. ya. Gitu kan. Jadi karena Mas ikhlas, Toto dapet, ya tadi bisa beli bakso selama 2 bulan gitu. 3 bulan ya. Satu rumah itu ya Pak? Satu rumah. Iya. Kalau berkomersil insya Allah bisa beli motor ya. Iya. Bisa beli motor. Jadi nih buat temen-temen nih yang punya pengalaman di bagian sales atau emang pengen mau jualan perumahan, kita bisa banget datang langsung ke kantor atau nanti klik nih link yang ada di deskripsi video ini, nanti bisa langsung hubungin adminnya. Untuk masalah fee ya bisa dibilang bisa beli bakso 3 bulan subsidi kata Bapak. Komersil motor ya saya lihat. Ya, jadi ya nanti langsung aja klik link di bawah ini ya guys ya. Pak, ini kan sudah lumayan lama nih kita ngobrol. Bisa dibilang kan Bapak udah sukses lah ya Pak ya. Amin. Soalnya karyawannya di lapangan aja ada 500 lah kurang lebih Pak. Dan di kantor juga kita juga ngerasa terbantu sama Bapak. Bisa nggak sih Pak, anak muda kayak kita orang ini bisa seperti Bapak ini gimana caranya? Kalau menurut saya, kenapa anak muda nggak bisa? Harusnya bisa. sih Pak. Saya dulu bermulai dari nol. Coba Pak. Dari nol ya Pak. Dari nol. Saya tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Yang alhamdulillah hari ini sudah punya apa-apa dan siapa-siapa.
Jadi bagi anak muda jangan takut mencoba. Siap. Karena mungkin bisnis yang diterjunin anak muda beda dengan saya gitu, dengan tidak bermain properti atau apa. Mungkin dia berbisnis yang lain. Tapi kalau kita tidak mencoba, Nggak bakal tahu ya, kita Pak? tidak tahu kita bakal sukses atau tidak. Benar. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu kita ini bisa atau tidak. Gitu. Yang jelas dari awal kita bicara adalah sukses berawal dari mimpi. Nah, anak muda mimpinya apa? Tapi jangan kebanyakan tidur gitu ya. Bukan mimpi tidur ya, Pak? Bukan. Jadi Ini mimpi sukses. impian. Nah, jadi boleh saya katakan dulu waktu saya masih merintis itu saya nggak pernah tidur mungkin ya. Bisa dikatakan tidurnya ada ten-ten tertentu. Tapi dari hasil yang kita buat lelah, kita buat mimpi yang menjadi kenyataan ini, ya teman-teman kan bisa Mbak terus Mas bisa ngelihat hasilnya seperti apa. Ya, Pak. Jadi kita tidak perlu bicara yang lain-lain. Kalau orang mau berusaha, mau bekerja, mau bergerak, itu insya Allah hasil akan mengikuti. Gitu ya. Oke guys, jadi setiap obrolan yang kita obrolin pasti ada pembelajaran nih yang bisa kita petik. Jadi inti dari pembelajaran hari ini, jangan berhenti untuk bermimpi, mewujudkan impian kalian. Dan buat yang pengen nih beli bakso 3 gerobak, bisa langsung join nanti ke link di bawah video ini buat MOU nih kalau mau jualin perumahan kita. Jadi mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih waktunya hari ini Pak. Banyak sekali pembelajaran yang Bapak kasih. Bisa dibilang hari ini materinya daging Pak. Daging Wagyu A5. Jadi lezat Pak. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa cari rumah di Aji Bangun Properti. Satu pilihan, Satu frekuensi. hunian nyaman.